Kita masih sedang membahas mengenai kedudukan dan pentingnya konsep eklesiologi. Dan kali ini kita akan membahas tentang relasi antara church and credo, ya, gereja dan credo. Kita melihat di sini bahwa sejak awal memang yang namanya pengakuan iman itu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya sebagai sebuah respons terhadap apa yang dia alami di dalam keyakinannya akan kehadiran Tuhan di sana. Credo yang kita maksudkan di sini berbicara tentang pengakuan dari orang percaya mengenai apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Contoh yang sederhana misalnya ketika Tuhan menciptakan Hawa dan membawanya kepada Adam, Adam kemudian memberikan sebuah pengakuan yang begitu menarik di sana. Dia berkata bahwa inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Di dalam perjanjian lama sendiri kita kemudian tentunya mengetahui bahwa ada credo yang begitu penting di dalam dunia perjanjian lama yang menjadi pengakuan dari orang Israel terhadap tindakan-tindakan, terhadap karya yang Allah kerjakan bagi mereka. Misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Di sana berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dan setelah ada pengakuan atau credo ini, pengakuan terhadap apa yang mereka imani bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Tuhan itu esa, dilanjutkan dengan suatu komitmen untuk menjadi penegasan terhadap pengakuan iman tadi. Yaitu dalam hal ini, ayat yang ke-5 berbunyi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang dilanjutkan dengan prinsip-prinsip atau poin-poin praktis yang akan mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai perwujudan dari mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, segenap jiwa. Terdapat di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 dari Ulangan pasal 6. Nah, di sini kita melihat bahwa credo ini telah menjadi bagian yang melekat di dalam kehidupan orang percaya. Karena ada beberapa fungsi yang perlu kita pahami dari credo tersebut. Yang pertama, credo itu menjadi suatu identifikasi iman. Ketika umat Allah menyampaikan credo mereka, pengakuan mereka terhadap siapa Allah yang mereka kenal itu, maka tentunya pengakuan tersebut bukanlah pengakuan yang terjadi begitu saja tanpa ada sesuatu pengalaman komunal yang dialami oleh umat. Jadi, oleh karena adanya interaksi pengalaman komunal umat bersama-sama dengan Allah, dan ketika mereka mengetahui atau mendengarkan atau diajari tentang siapa Allah itu, maka akumulasi dari pengajaran-pengajaran dan pengalaman tersebut kemudian tertanam di dalam pikiran, dalam hati mereka, yang pada akhirnya mereka kemudian menyampaikan atau mengeluarkan suatu argumentasi yang berisi dari akumulasi pengalaman dan pengajaran yang mereka terima. Inilah yang kemudian disebut sebagai credo atau pengakuan iman, sebagai suatu keputusan bersama terhadap apa yang mereka yakini. Keyakinan mereka yang terjadi di dalam pengalaman mereka yang berdasarkan akan pengajaran-pengajaran mengenai Allah yang umat terima. Sehingga ketika orang Israel secara serentak, secara bersama-sama kemudian berkata Allah itu adalah esa, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan ini, mereka kemudian tiba pada sebuah komitmen untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah tersebut
dan tidak menduakan Allah tersebut. Suatu komitmen untuk hanya menjadikan Allah Israel saja, Allah yang esa itu, sebagai Allah yang sejati, sebagai satu-satunya Allah. Dengan demikian tentunya dari pengakuan iman ini, orang Israel akan bergerak, akan membangun kehidupan mereka, bukan hanya sekedar kehidupan spiritual, tetapi termasuk di dalamnya kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, semuanya dilandaskan atas pengakuan iman ini. Jadi credo itu fungsi pertamanya adalah untuk menjadi suatu identifikasi. Identifikasi yang memperlihatkan relasi yang terbentuk antara umat dengan Allah. Umat di hadapan Allah. Untuk mengidentifikasi siapa Allah yang mereka kenal itu. Dan bagaimana mereka hidup di dalam pengenalan akan Allah yang mereka kenal tersebut. Untuk menjadi identifikasi bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Dengan adanya pengakuan iman ya yang disampaikan tersebut, orang Israel kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai umat Allah yang esa itu, Allah yang sejati itu. Dan tentu saja di sini kita memahami bahwa konsekuensi logisnya adalah Israel tidak membawa Allah yang lain, ilah yang lain, untuk masuk menjadi bagian di dalam keyakinan spiritualitas mereka. Walaupun kemudian tentu kita menyadari bahwa di dalam perjalanan sejarah orang Israel jatuh berkali-kali di dalam penyembahan berhala. Mereka sendiri yang kemudian mengingkari akan apa yang menjadi credo, menjadi pengakuan iman mereka. Bukan berarti bahwa Allah itu lemah. Bukan berarti bahwa Allah tidak sanggup menjadi Allah yang sejati dan kehilangan wibawa dan otoritasnya oleh karena adanya Allah yang asing itu. Tetapi justru yang terjadi adalah orang Israel sendiri yang melanggar akan credo, pengakuan iman yang sudah mereka buat sebelumnya. Fungsi yang pertama dari credo adalah untuk identifikasi. Fungsi yang kedua dari credo itu adalah untuk aspek pedagogikal, ya, atau aspek pengajaran. Tadi saya sudah jelaskan bahwa credo itu adalah bagian akumulatif dari pengajaran yang diterima dan pengalaman yang dialami sendiri oleh umat ketika hidup di dalam relasinya dengan Tuhan. Nah, dalam kaitannya dengan umat generasi berikutnya, tentunya kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran tersebut akan diturunkan secara turun-temurun. Oleh karena itu, di dalam ulangan tadi, ya, ulangan pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6, dijelaskan di sana bagaimana credo itu akan terus-menerus diajarkan. Jadi ada aspek pedagogikal di sana. Ayat 6 berbunyi, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Sehingga di sini kita menyadari bahwa credo itu selain dia berfungsi sebagai identifikasi untuk menjadi penegasan terhadap apa yang menjadi keyakinan umat, tapi juga credo itu berfungsi sebagai bagian dari pedagogika, ya, di mana formulasi dari pengakuan iman itu muncul dari pengajaran-pengajaran yang diberikan, ya, tentang siapa itu Tuhan,
Ketika dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka setapak demi setapak mengetahui siapa Allah itu. Mereka mulai mengenal akan karya-karya Allah, mereka mengalami Allah, dan kemudian membangun suatu konstruksi teologis tentang siapa itu Tuhan. Maka formulasi-formulasi itu kemudian diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau kaitannya dengan gereja, kita kemudian tahu bahwa bahkan ada kelas-kelas khusus yang dibuat yang disebut dengan katekisasi, ya, yang di dalamnya itu orang percaya atau warga gereja secara serius, secara sistematis di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan, ya, akan belajar bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang berada di lokal gereja tersebut untuk melihat dengan jelas setiap detail-detail bagian dari dogma, dari pengajaran-pengajaran. Mereka akan belajar tentang siapa itu Allah, mereka akan belajar tentang karya Allah, ya, yang kemudian disebutkan dengan bahasa teologi disebut sebagai teologi proper. Mereka juga akan mempelajari tentang siapa itu Kristus atau disebut dengan kristologi. Mereka akan mempelajari tentang manusia dalam relasinya dengan natur sebagai imago Dei, yang kemudian pembelajaran tentang manusia itu disebut sebagai antropologi. Mereka juga akan belajar tentang dosa, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, apa sebetulnya dosa itu, bagaimana dosa itu mengikat manusia dan menjerat akan manusia, yang aspek-aspek dari dosa dijabarkan dengan detail di sana, yang kemudian pelajarannya disebut sebagai hamartiologi. Dan masih banyak lagi pengajaran-pengajaran lainnya yang secara sistematis memang diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang sebelum dia menjadi warga gereja dewasa, biasa disebut dengan DCD atau dibaptis di beberapa gereja yang denominasi gereja yang lain, mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran sistematis. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang detail, yang di dalamnya sebetulnya credo itu disampaikan. Sehingga sebelum umat itu hadir sebagai anggota dewasa gereja yang kemudian mengaku imannya, ya, di dalam formula ibadah gereja, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan seterusnya, ya, pengakuan iman rasuli. Ya, sebetulnya ada banyak juga pengakuan iman yang lain, ya, tetapi credo itu sebetulnya merupakan bagian dari pengajaran, ya. Ada aspek pedagogikal di sana. Melalui credo tersebut, ya, warga gereja diajak untuk memiliki landasan formula, ya, yang di dalamnya dituntut untuk memahami sebetulnya siapa Allah yang mereka sembah itu. Kenapa memiliki keyakinan kepada Allah? Bukan cuma sekedar karena dia terlahir sebagai seorang Kristen dari keluarga Kristen, ya sudah seharusnya menjadi Kristen. Tidak demikian. Tetapi credo itu, ya, merupakan di dalamnya terdapat aspek pedagogikal. Sehingga ketika seseorang itu tiba pada saatnya dia mengucapkan akan pengakuan imannya, itu lahir dari kesadaran dia, dari kemampuan dia untuk mencerna, tentunya by proses, sampai kemudian dia tumbuh menjadi seorang orang percaya dewasa. Yang ketiga, credo juga memiliki fungsi, yaitu untuk mempersatukan seluruh orang percaya. Kita tentunya mengetahui bahwa gereja telah tersebar di mana tempat. Bahkan kita juga tahu bahwa hal yang sama terjadi dengan agama Yahudi di Perjanjian Lama. Mereka telah tersebar di berbagai tempat, ya, dan terus menjadi keyakinan agama yang dianut hingga saat ini. Nah, credo salah satu fungsinya yang ketiga adalah untuk mempersatukan orang percaya. Ketika gereja membuat formulasi credo, ya,
dan gereja tersebar ke berbagai tempat di seluruh dunia ini, maka kredo itulah yang kemudian mempersatukan gereja. Dengan adanya kredo, maka orang percaya menjadi terkoneksi. Sekalipun berbeda bahasa, sekalipun berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda ras, dan lain sebagainya, tetapi ketika kredo itu hadir di dalam gereja dan orang percaya mengucapkan kredo, maka pada saat yang bersamaan dia sedang menyatakan bahwa kami terkoneksi, kami terhubung, kami berelasi, kami adalah gereja yang esa, kami adalah gereja yang satu yang mengakui Kristus sebagai kepala dari gereja itu. Sehingga kredo berfungsi sebagai untuk mempersatukan umat orang percaya. Bahkan ketika kita melihat di dalam konteks gereja lokal, ketika bersama-sama dalam suatu perayaan ibadah, kemudian umat berdiri secara bersama-sama di dalam satu gereja lokal tertentu dan mengucapkan pengakuan iman yang sama, maka itu menunjukkan bahwa mereka sadar betul mereka adalah satu. Sekalipun berbeda profesi, berbeda lokal tempat tinggal, berbeda latar belakang budaya, berbeda latar belakang pendidikan, ya, berbeda tugas dan fungsi di dalam kehidupan masyarakat dan bahkan eksistensinya di dalam gereja, tetapi ketika kredo diucapkan, maka umat percaya seolah-olah sedang bergandengan tangan sebagai sesama orang percaya di dalam satu gereja lokal tertentu dan mau mengakui bahwa semua batas-batas perbedaan tadi menjadi tidak signifikan ketika mereka berdiri bersama-sama di hadapan Allah dan mengakui Allah yang esa itu. Tidak hanya sampai di situ, kita kemudian juga tahu bahwa kredo itu salah satu fungsinya adalah untuk menolong umat di dalam bertumbuh imannya. Ketika kredo terus diucapkan, misalnya dalam hal ini kita memakai pengakuan iman rasuli. Ketika umat secara bersama-sama berdiri dan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Satu kalimat itu saja di dalamnya telah memunculkan pemikiran-pemikiran kritis dari umat. Ketika dia berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ketika dia berkata, aku percaya itu, menunjukkan bahwa dia sadar betul bahwa hidupnya adalah hidup oleh karena percaya kepada Allah. Ketika umat berkata demikian, seharusnya dia berpikir, apa percaya itu? Mengapa aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini? Apakah dalam hidup ini aku telah sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Bapa, Sang Pencipta itu? Siapa Bapa yang mencipta itu? Bagaimana Allah menciptakan langit dan dunia ini? Dan begitu seterusnya sampai pengakuan iman itu selesai untuk diucapkan. Jadi bukan hanya sekedar mempersatukan orang percaya sebagai suatu komunitas di hadapan Allah, tetapi secara bersama-sama orang percaya kemudian didorong, distimulasi untuk terus-menerus menggumuli akan imannya, memikirkan akan hidup percayanya, kehidupan spiritualitasnya, yang dari sana kehidupan rohaninya itu kemudian dibangun, imannya dibangun, imannya terus-menerus digerakkan supaya dia benar-benar menyadari ketika dia berkata aku percaya, maka dia sungguh-sungguh menjadi orang yang menunjukkan aspek realista dari percayanya tersebut. Fungsi terakhir dari kredo adalah untuk menyelesaikan polemik. Tentu saja ketika setiap umat Tuhan membaca kitab suci dengan pengertiannya masing-masing, dengan pengalamannya masing-masing,
dengan kemampuannya masing-masing, dengan seluruh aspek-aspek subjektif yang ada dalam diri setiap orang tersebut, maka sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman terhadap apa yang dibaca dari kitab suci, apa yang didengarkan dari pengajaran yang disampaikan, dan apa yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam hal ini, credo berfungsi sebagai titik akhir untuk menyelesaikan polemik yang ada. Jadi credo justru ada untuk menyelesaikan polemik yang muncul. Misalnya, siapa Kristus itu? Ketika credo itu hadir, maka credo seharusnya berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dimunculkan pada saat itu. Siapa Kristus itu? Kristus adalah lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan seterusnya. Saya mengutip dari pengakuan iman rasul. Jadi credo hadir untuk menyelesaikan polemik yang ada. Ketika misalnya orang itu masih bertahan dengan keyakinannya, dengan prinsipnya, dan itu sudah keluar dari credo, maka sebetulnya ia sedang menyatakan dirinya bahwa dia keluar dari credo tersebut. Bahwa tidak lagi menjadi bagian dari komunitas yang sama-sama mengakui, yang sama-sama tiba pada titik kesepakatan untuk menjadikan credo tadi sebagai bagian final dari pengajaran, dari pemahaman, dan dari pelaksanaan hidup beriman. Jadi credo memiliki prinsip yang keempat, yaitu untuk menyelesaikan polemik-polemik yang terjadi di tengah-tengah komunitas orang percaya. Ketika kita berbicara tentang credo, maka sebetulnya kita bisa melihat di bagian slide ini, credo itu terus mengalami perkembangan, ya, dan di dalam setiap bagian-bagian perkembangannya, di dalam konteks masyarakat peradaban yang berbeda-beda, maka akan menghasilkan credo juga yang berbeda-beda, ya. Ada credo Katolik Roma, ada credo dari gereja-gereja Ortodoks, ada gereja Armenian, gereja Koptik, dan lain sebagainya. Ada credo dari gereja-gereja Protestan yang di dalamnya termasuk adalah kelompok-kelompok Injili dan karismatik. Jadi masing-masing credo itu memang merupakan bagian yang hidup dari apa yang menjadi pengalaman dan pengajaran yang diterima oleh umat-umat tertentu. Yang akumulasi dari semuanya itu yang menghadirkan credo, lahirlah credo. Dan ketika ada konteks yang berbeda, maka credo juga akan memiliki penekanan-penekanan yang berbeda. Seperti misalnya, Gereja Katolik Roma di dalam pengakuan credo mereka, pengakuan iman mereka, mereka percaya juga bahwa ada otoritas yang dimiliki oleh paus, ya, atas gereja. Misalnya hal yang lain, Gereja Katolik Roma menerima dan meyakini bahwa apokrifa, ya, menjadi bagian dari apa yang mereka terima, ya, sebagai kanon, yang oleh teman-teman dari Gereja Katolik Roma menyebutnya sebagai Deuterokanonika, kanon yang lain. Jadi ada kanon perjanjian lama, ada kanon perjanjian baru, dan ini ada kanon yang lain, ya, Deuterokanonika. Nah, tentunya hal ini menjadi berbeda dengan apa yang merupakan pengakuan iman credo dari kelompok Protestan, ya, bahwa kelompok Protestan percaya apokrifa atau Deuterokanonika itu tidak merupakan bagian dari kanon. Kanon itu hanya dua, perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Gereja kemudian juga percaya bahwa otoritas yang hadir di dalam gereja itu bukan di bawah paus, ya, tetapi atas Kristus sebagai kepala gereja sendiri yang kemudian diimplementasikan melalui kepemimpinan gereja-gereja lokal tertentu, entahkah itu berbentuk sinodal atau berbentuk kongregasional.
Untuk topik ini akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Gereja Ortodoks, Gereja Armenian, dan Gereja Koptik juga memiliki keyakinannya tersendiri. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini bahwa memang bagian-bagian kecil tersebut berbeda. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada bagian-bagian yang sifatnya tidak primer, ya, bagian-bagian yang sekunder, bahkan mungkin tersier, itu menjadi berbeda. Kenapa menjadi berbeda? Oleh karena pengalaman sejarah, ya, yang membuatnya itu menjadi berbeda. Kebiasaan-kebiasaan beribadah, kebiasaan-kebiasaan berdasarkan culture tertentu, membuat akhirnya rumusan daripada credo itu menjadi berbeda. Tetapi fokus kita bukanlah melihat kepada aspek-aspek tersier tadi yang berbeda. Karena seharusnya credo yang sejati itu dia merupakan akumulasi dari pengakuan-pengakuan inti dari orang percaya. Ya. Apa yang menjadi credo, inti dari credo orang percaya? Seluruh orang percaya, entahkah dia dari gereja Katolik Roma, entahkah dia dari gereja Ortodoks, gereja Armenian, gereja Koptik, gereja Protestan, entahkah mereka yang Injili maupun mereka yang karismatik, ya, yang reform, semua sama-sama mengakui bahwa Allah itu, Allah yang sejati itu adalah Allah yang esa. Semua gereja mengakui hal tersebut. Allah yang sejati itu adalah Allah yang esa, yang kehadirannya dimanifestasikan di dalam 3 pribadi yang sama-sama memiliki kodrat sebagai yang Allah, yang ilahi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Walaupun sebetulnya sebutan ini ada aspek yang bisa membuat sebutan ini kemudian diperdebatkan, ya. Tetapi intinya kita memahami bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang di dalam pribadinya itu hadir sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa merupakan pribadi yang independen, yang mandiri, yang otonom. Demikian juga halnya dengan Putra, Yesus Kristus, sebagai pribadi yang mandiri, yang otonom, sebagai pribadi. Roh Kudus juga demikian, sebagai pribadi yang otonom, pribadi yang mandiri. Tetapi ketiganya, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya merupakan Allah yang esa. Ketiganya adalah Allah yang esa itu sendiri. Pengakuan dasar yang lain dari gereja, misalnya kita sama-sama percaya bahwa Allah kemudian berinkarnasi menjadi manusia, lahir sebagai bayi melalui suatu keluarga sederhana yang di dalamnya sang perempuannya, ibunya adalah seorang perawan Maria, ya, yang kemudian tumbuh besar dikenal dengan nama Yesus Kristus, yang di dalam pelayanannya dia berkhotbah kepada begitu banyak orang sampai akhirnya kesetiaannya dalam pelayanan membawa dia pada suatu kondisi di mana dia dieksekusi, mati. Dan kematiannya itu kita percayai memiliki fungsi teologis di sana, memiliki pengertian teologis di sana, bukan mati oleh karena tujuan eksekusi dari pemerintah setempat, pemerintah adalah alat pada waktu itu, ya, tetapi dia mati untuk menyelesaikan dosa manusia, untuk memberikan penebusan dan pengampunan kepada manusia, yang melalui kematiannya keselamatan itu hadir melalui anugerah Allah di dalam iman kepada orang percaya. Jadi ini rumusan-rumusan dasar dari credo yang dimiliki oleh gereja, oleh orang percaya. Dan kalau kita ingin melihat lebih detail lagi, credo-credo tersebut sebetulnya gereja-gereja bertumbuh dengan pelbagai credo yang ada. Ya, misalnya yang sering kali saya kutip tadi,
itu disebut sebagai pengakuan iman rasuli. Ya, ada juga pengakuan Belgic Confession, ya, ada juga Canon of Doors, ya, ada credo yang sifatnya ecumenical dan berbagai yang lain. Dari hal ini kita kemudian menyadari, mengetahui bahwa esensinya gereja tidak bisa dipisahkan dengan credo. Karena justru di dalam credo itu gereja memanifestasikan apa yang menjadi keyakinannya atas karya Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus. Sama seperti di Perjanjian Lama, orang-orang Israel di Perjanjian Lama memegang akan credo mereka sebagai manifestasi dari pengalaman iman mereka, sebagai bagian dari rumusan akan pengajaran-pengajaran mereka mengenai Allah. Demikian juga gereja memiliki credo. Jadi dalam hal ini kita meyakini, kita kemudian memahami bahwa credo merupakan bagian yang penting dari gereja. Ketika kita berbicara gereja, maka di dalamnya ada credo. Ketika kita melihat credo, maka sebetulnya yang sedang kita lihat bukan hanya terbatas pada kata-kata yang disusun sedemikian rupa, tetapi di balik itu sebetulnya mau memperkenalkan kepada kita, menyingkapkan kepada kita mengenai gereja itu sendiri. Sehingga dalam hal ini credo merupakan bagian yang hadir di dalam gereja. Credo merupakan identifikasi dari gereja itu. Credo sebetulnya menjadi bagian dari pengajaran yang ada di dalam gereja, sehingga orang percaya yang ada di dalam gereja lokal tersebut bukan cuma sekedar mengetahui credo tersebut, mengucapkan credo itu, tetapi mereka juga harus hadir sebagai orang-orang yang menyadari betul dan percaya dan belajar akan credo yang dimaksud. Dalam hal ini kita kemudian tahu bahwa credo menjadi sesuatu yang penting bagi orang percaya. Credo merupakan identitas dari gereja. Credo juga menjadi bagian di mana orang percaya terbangun imannya. Credo juga kita kemudian tahu bahwa credo menjadi fokus akhir untuk menyelesaikan polemik-polemik yang ada di dalam gereja. Demikianlah kita memahami mengenai topik credo ini. Tetapi bagaimana dengan pengakuan iman yang secara personal disampaikan oleh orang-orang tertentu di hadapan orang banyak mengenai proklamasi akan imannya, seperti yang dapat kalian lihat pada tayangan berikut ini. First off, I want to thank God, because that's who I look up to. He's graced my life with opportunities that I know are not of my hand or any other human hand. No, I want to thank God. I know none of this is possible. None of this can be possible without, God leading your way. I'm up here to say thank you to God for giving me this ability, for blessing me. I would not be here with the ease and grace I have in my heart without my Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you. God, I love you. Hallelujah. Thank you, Father God, for putting me through what you put me through, but I'm here and I'm happy. First and foremost, I got to thank my Lord and Savior, Jesus I Christ. just want to thank Jesus for letting me be a part of this, that He's put a voice in my throat. Thank my Lord and Savior, Jesus Christ. In the power of Jesus, I won this in Germany tonight. I love God. That's my thing. I love Him. And you should too. My Lord and Savior, Jesus Christ, I thank you, my King, for saving me. My Lord, my Savior, my rock, my salvation. Give me the glory tonight. In the mighty name of Jesus, I thank you. I want to thank Jesus Christ. First off, I want to thank God. Bagaimana tanggapan kalian melihat tayangan tadi? Tuliskan tanggapan kalian itu di dalam Teams yang akan saya buka conversation-nya khusus untuk menuliskan
tanggapan kalian tersebut? Pada bagian ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana eksistensi gereja dengan Kristus sebagai kepala gereja. Kita sama-sama menyadari bahwa gereja itu ada oleh karena didirikan oleh Yesus Kristus. Tanpa Kristus, gereja tidak akan pernah ada. Gereja itu ada oleh karena pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Sehingga keberadaan gereja, eksistensi gereja tidak bisa dilepaskan dari Sang Kristus sebagai kepala gereja. Tetapi kita juga menyadari bahwa ada grand design Allah untuk menghadirkan gereja. Jadi gereja itu bukanlah sesuatu institusi, sesuatu lembaga yang dihadirkan oleh Allah oleh karena keterdesakan situasi dan kondisi pada saat itu. Gereja bukan hanya lahir oleh karena ada tuntutan zaman pada saat itu, tetapi gereja kehadirannya merupakan bagian dari penggenapan akan grand design Allah yang diwujudkan kemudian pada titik klimaksnya melalui kehadiran Yesus Kristus yang menebus umat-umat bagi Allah untuk menjadi umat Allah, dan First off, I want to thank God because that's itu who I akan look up to. menjadi pribadi He has graced my life with opportunities that I know. Saya akan membacakan kepada kita semua dari Efesus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Nah teman-teman, bagian ini merupakan suatu tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat orang percaya di Efesus, yang di dalam bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran gereja itu atau hadirnya gereja di tengah-tengah dunia ini yang dimanifestasikan oleh Kristus Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, itu merupakan bagian dari rencana kekal Allah bagi dunia, bagi umat, bagi terbangunnya kembali relasi antara Allah dengan manusia. Misalnya, bagian yang lebih awal, teman-teman, kita bisa temukan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang 15 berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi pada bagian ini, Allah sebetulnya sedang berbicara dengan ular. Oleh karena hasutannya kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, yang kemudian di dalam hasutannya itu dia menipu manusia, Tuhan kemudian memberikan hukuman. Tentu saja kita sudah tahu ada hukuman yang diberikan juga kepada Adam dan Hawa. Tetapi dalam konteks pembacaan ini, Tuhan itu menghukum ular itu, ya, si jahat itu, si penipu itu, setan itu, ya, iblis itu, dan kemudian di dalam hukumannya itu Allah menegaskan akan janjinya menghadirkan keselamatan itu. Jadi keselamatan itu sudah dihadirkan oleh Allah sebagai bagian dari perjanjiannya yang menghukum ular pada saat itu. Bahwa akan bangkit keturunannya, ya, keturunan dari perempuan yang akan kemudian
meremukan kepala dari si ular. Ini bagian yang menarik untuk kita simak. Karena bagian ini kemudian disebut sebagai proto-evangelium. Proto-evangelium. Maksudnya adalah suatu janji yang paling awal mengenai keselamatan. Berita keselamatan yang Allah berikan. Sehingga keselamatan yang dihadirkan oleh Kristus di Bukit Golgota itu, ketika dia menanggung seluruh dosa umat manusia, itu merupakan pemenuhan dari apa yang dulu sudah Allah janjikan kepada umat manusia ketika Tuhan menghukum ular dan juga pada saat bersamaan menghukum Adam dan Hawa. Tetapi kita kemudian juga mengetahui bahwa janji itu kembali berlanjut, diulang kembali oleh Tuhan di dalam pribadi yang lain, yaitu melalui tokoh Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tentunya kita menyadari betul bahwa berkat yang dimaksudkan dalam konteks ini bukan hanya berkat yang sifatnya materi, tetapi yang terutama berkat di sini adalah berkat untuk menjadi satu himpunan besar dari satu bangsa, dari satu kumpulan orang-orang, komunitas yang disebut sebagai orang percaya, yang mendasarkan hidupnya kepada teladan iman yang diperlihatkan oleh Abraham. Oleh karena itu kemudian Abraham disebut sebagai bapak dari orang-orang percaya. Nah, selanjutnya kemudian kita mengetahui bahwa perjanjian itu diturunkan juga melalui Musa. Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Pada bagian ini, Musa sedang menunjuk ke depan kepada bangsa Israel, dan Musa mau berkata kepada mereka bahwa dari tengah-tengah mereka, dari antara mereka, dari antara konteks kehidupan masyarakat Israel, dan sudah pasti dia adalah orang Israel, akan bangkit seorang yang dipakai Allah sama seperti Allah memakai Musa. Dia akan dibangkitkan oleh Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan, dan Israel haruslah mendengarkan mereka. Ini tentunya suatu janji yang dinyatakan, suatu nubuat yang disampaikan oleh Musa untuk menunjukkan kepada Israel bahwa pada akhirnya nanti pada suatu masa tertentu ada seseorang yang akan dibangkitkan oleh Allah, yang dihadirkan oleh Allah, dan mereka harus mendengarkan orang itu. Kenapa? Kalau kita memperhatikan konteksnya bagian ini, kita mengetahui bahwa sebetulnya pada masa ini, pada masa tersebut, orang-orang Israel, ada begitu banyak orang-orang Israel yang terjebak kepada penyembahan berhala, roh-roh tenung, dan bertanya kepada para roh-roh peramal, orang-orang yang meramal. Oleh karena itu kemudian Tuhan menyatakan kebencian Tuhan atas hal itu, dan Musa dipakai Tuhan untuk menyatakan kepada orang Israel bahwa nantinya Tuhan akan mendengarkan seseorang yang akan dia bangkitkan pada suatu masa tertentu, dan orang Israel harus mendengarkan dia. Kita kemudian tahu pada bagian yang selanjutnya di dalam 2 Samuel pasal 7, ya, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 16, ya. Janji itu kemudian secara spesifik bukan hanya sekedar berasal dari orang Israel, tetapi secara spesifik ia akan merupakan keturunan daripada
Raja Daud. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai yang ke-16 berbunyi demikian. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini merupakan suatu janji yang disampaikan Tuhan kepada Daud bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud. Tuhan akan membangkitkan seseorang dari tengah-tengah keluarga Daud, dan secara spesifik seseorang ini kemudian akan dipakai Tuhan untuk menghadirkan akan kerajaan Allah. Seseorang yang berasal dari keturunan keluarga Daud ini akan hadir untuk memenuhi apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah, termasuk di dalamnya hukum Tuhan. Hal ini sama seperti yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-5. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6 menarik untuk kita perhatikan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak-anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sehingga di sini kita mendapati bahwa Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada kita bahwa melalui Sang Kristus itu orang percaya, umat percaya ditebus dan diterima sebagai anak di hadapan Allah, mendapatkan hak sepenuhnya untuk mewarisi kerajaan Allah dan mengambil bagian di dalam kerajaan Allah itu. Yang mewarisi akan kerajaan Allah oleh karena mereka adalah anak-anak Allah. Sampai saat ini kita terus meyakini melalui beberapa janji-janji yang sudah disampaikan tadi. Baik itu melalui janji yang disampaikan dalam Kejadian 3:15, proto-evangelium, janji yang Allah sampaikan melalui Abraham, melalui Musa dan melalui Daud. Kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari seluruh janji-janji itu. Dan ketika Yesus Kristus menggenapi akan janji tersebut, dia merebut umat itu, dia mengorbankan hidupnya, dia harus mati di atas kayu salib untuk merebut umat itu, untuk menebus umat-umat tadi yang telah jatuh di dalam dosa dan penyimpangan serta pemberontakan hidup mereka. Dan hanya melalui darah Kristus inilah penebusan itu diberikan. Di dalam perjanjian lama kita mengetahui bahwa darah menjadi sesuatu yang penting di dalam korban penebusan. Bahwa ada darah yang harus ditumpahkan untuk menunjukkan akan penebusan, yang sebetulnya itu merupakan suatu gambaran mengenai dosa yang begitu mengerikan
di mana seharusnya umat itu mati oleh karena dosa, dihukum oleh Allah oleh karena dosa itu, dan darah yang tercurah, darah yang tertumpah itu menunjuk kepada suatu harga yang harus dibayarkan demi untuk penebusan dosa itu. Dan itu semua dikerjakan oleh Kristus. Kristus di dalam kehendak Allah, di dalam penetapan Allah, harus mati di atas kayu salib, darahnya menjadi tertumpah di sana untuk menjadi penebusan bagi setiap orang percaya. Paling tidak ada beberapa bagian Alkitab yang menunjukkan kepada kita mengenai hal ini. Misalnya dapat kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oleh darah Kristus, manusia dilepaskan dari dosa. Bagian yang lain juga, misalnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi umat percaya, kawanan gembalaan, gereja, ya, dengan bahasa yang lebih jelas, itu diperoleh Allah dengan mengorbankan darah yang tertumpah, darah yang tercurah dari Sang Kristus untuk menyelesaikan dosa. Pada bagian yang lain, Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi dosa yang begitu mengerikan, yang seharusnya dampaknya dialami oleh kita manusia, yang harus tercurah darah kita, tertumpah darah kita, di mana kita harus mati oleh karena dosa itu, Allah kemudian memberikan satu-satunya jalan penebusan, yaitu melalui tertumpahnya darah Kristus. Sehingga melalui penumpahan darah Kristus, melalui tercurahnya darah Kristus, yang menjadi penebus bagi semua, maka semua yang menjadi kawanan domba Allah yang terhimpun di dalam gereja menyadari betul bahwa Kristus adalah kepala dari gereja. Kristus adalah kepala dari gereja. Gereja yang sejati, nantinya akan kita bicarakan topik ini, adalah gereja yang direbut oleh Kristus dengan darahnya, yang didirikan oleh Kristus oleh darahnya, yang ditebus oleh Kristus oleh darahnya, yang menjadikan Kristus sebagai kepala. Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat yang ke-18 memberikan penegasan akan hal ini. Kolose pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Paulus memberikan gambaran dengan menggunakan anatomi. Tubuh sebagai gambaran. Di mana tubuh ini adalah gereja, jemaat, dan kepala ini adalah Kristus sebagai kepala. Kristus adalah kepala dari tubuhnya, yaitu jemaat. Selain menggunakan analogi tubuh yang digunakan Paulus untuk menggambarkan akan relasi Kristus dengan gereja, Paulus juga menggunakan analogi yang lain.
Seperti misalnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 23 dan 25, Paulus menggunakan suatu analogi yang berbeda, tetapi sebetulnya ingin merujuk kepada sesuatu pengertian yang sama. Efesus pasal 5 ayat 23 dan 25 berbunyi demikian. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita menemukan gambaran yang sama dengan itu, yaitu menggunakan gambaran pernikahan, di mana jemaat Tuhan, orang percaya, gereja, disebut sebagai mempelai perempuan, dan Kristus disebut sebagai mempelai laki-laki, karena dia adalah kepala dari tubuh. Jadi dari analogi ini sebetulnya Paulus mau menjelaskan kepada kita mengenai betapa sentralnya peran Kristus di sini. Gereja tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Gereja tanpa Kristus itu bukanlah gereja orang percaya. Gereja tanpa Kristus itu adalah gereja yang tidak pernah ditebus oleh Kristus. Gereja tanpa Kristus adalah gereja yang sebetulnya tidak mengalami penebusan dan keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Sebab justru gereja itu ada oleh karena Kristus. Kristuslah yang mendirikan gereja, Kristuslah yang telah menebus gereja, Kristuslah yang telah menumpahkan darahnya menjadi tertumpah oleh karena hendak mendirikan gereja. Jadi sangat esensial betul pemahaman ini. Kita harus sungguh-sungguh sampai pada keyakinan percaya bahwa gereja adalah komunitas orang percaya yang di dalamnya menjadikan Kristus sebagai kepala yang disembah, yang dimuliakan, yang dituhankan oleh karena Kristus sendiri adalah kepala dari gereja. Pada bagian yang lain, kitab suci juga memberikan gambaran analogi yang menarik untuk kita perhatikan dalam kaitannya antara relasi antara Kristus dengan gereja, gereja dengan Kristus, orang percaya dengan Kristus. Dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14, Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Gambaran yang digunakan di sini adalah gambaran dari kerajaan, di mana Kristus sang anak domba itu adalah raja. Tuan di atas tuan, segala tuan, raja di atas segala raja. Dialah pemilik dari kerajaan yang di dalamnya gereja itu ada. Orang percaya itu dihimpunkan di dalam, menjadi bagian dari kerajaan itu, menjadi member daripada kerajaan itu. Hal yang sama juga sebetulnya disampaikan oleh Paulus kepada kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dijelaskan kembali di sini oleh Paulus, memberikan penegasan kepada kita bahwa orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang ditumpahkan, yang dicurahkan itu, mereka kemudian telah dilepaskan dari kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ke dalam kerajaan Kristus. Dalam kitab Wahyu menggunakan istilah anak domba, Paulus sendiri menggunakan istilah Kristus di sana, Yesus Kristus, sang raja dari kerajaan Allah itu. Di dalam dia, orang percaya menjadi bagian dari kerajaan itu
yang di dalamnya Allah menyatakan bahwa mereka telah mengalami penebusan, yaitu pengampunan dosa. Apa yang mau dijelaskan dari keseluruhan bagian-bagian ini? Yang mau dijelaskan kepada kita adalah kita semua, orang percaya, gereja itu haruslah sungguh-sungguh memahami dan mengaktualisasikan kehidupan di dalam satu kesadaran bahwa Kristus adalah sang kepala itu. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat hadir ada di dalam Kristus sebagai kepala, dan kepenuhan Kristus itu akan memenuhi seluruh jemaat sebagai bagian dari kerajaan Allah, sebagai bagian dari gereja itu yang dari dalamnya. Kemudian jemaat-jemaat Allah akan mendapatkan segala berkat dan karunia rohani. Hanya di dalam Kristus yang adalah kepala. Berkat-berkat rohani itu dituliskan Paulus di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga yang berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Hal yang sama juga sebetulnya disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya, ya, 1 Petrus pasal 1 di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dari bagian-bagian Alkitab ini, kita akhirnya sampai pada suatu keyakinan bahwa Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala gereja. Ini sesuatu yang tidak bisa digantikan. Ini suatu pilar iman yang tidak bisa ditukar dengan yang lain. Gereja yang sejati adalah gereja yang berdiri di atas fondasi keyakinan bahwa Kristus adalah kepala gereja. Gereja yang sejati adalah gereja yang hidupnya dipenuhi oleh Kristus sang kepala. Dan gereja yang sejati pada akhirnya adalah gereja yang terus-menerus tunduk kepada Kristus. Karena Kristus telah menebus gereja yang di dalamnya orang-orang percaya itu terhimpun. Kita tiba pada pembahasan terakhir dari konsep pembelajaran mengenai kedudukan dan pentingnya gereja. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai aspek kontinuitas dari gereja. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa gereja ada oleh karena Yesus Kristus, sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kita juga sungguh-sungguh percaya bahwa gereja itu ada oleh karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi bagaimana realitas sejarah dari hadirnya gereja tersebut? Tentunya kita masih sama-sama ingat apa yang terjadi di dalam kisah yang disampaikan oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana kita mengingat bahwa sebetulnya peristiwa itu terjadi yang kita kemudian gereja menyebutnya sebagai Pentakosta adalah sesuatu yang begitu penting sebagai tonggak sejarah hadirnya
atau lahirnya gereja. Kita mengerti bersama bahwa gereja bertumbuh dari komunitas para murid-murid, kira-kira ada 120 orang percaya yang berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem, ya, untuk menantikan akan janji yang diberikan oleh Kristus pada waktu Kristus terangkat ke surga, yaitu untuk menghadirkan seorang penolong yang lain. Yang dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyebutnya dengan istilah Parakletos, penolong yang lain. Seseorang yang akan berada di samping daripada para murid-murid ini, menyertai mereka, tapi dia adalah pribadi yang lain. Dia bukan Kristus, tetapi dia adalah pribadi yang lain yang akan menjadi penolong mereka, yang memampukan mereka untuk memahami segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Kristus kepada mereka. Nah, kembali kepada peristiwa yang terjadi di Yerusalem tersebut. Menarik untuk kita perhatikan bahwa sebetulnya pada saat itu di kota Yerusalem sedang berkumpul sejumlah besar orang Yahudi, beragama Yahudi, dari berbagai bangsa. Kalau kita melihat di dalam kesaksian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 bagian A, di sana berbunyi, kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi ada sejumlah besar kumpulan orang yang berkumpul di Yerusalem untuk melaksanakan satu hari raya. Yang kita mengerti bahwa 7 minggu sebelumnya Paskah itu terjadi, yang bertepatan dengan kematian Yesus Kristus di hari berikutnya, di hari sebelumnya. Orang-orang Yahudi sedang merayakan Paskah. Dan 7 minggu setelahnya mereka sedang berkumpul kembali bersama-sama untuk merayakan satu hari raya yang disebut sebagai Hak Sefaot. Suatu hari raya di mana mereka mengenang kembali akan bagaimana pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel yang memberikan ketetapan hukum kepada mereka di Sinai dengan diberikannya 10 hukum Tuhan. Tetapi mereka juga memperingati Hak Sefaot itu sebagai suatu peringatan di mana mereka sedang merayakan akan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel ketika mereka berada di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Jadi pada saat itu sedang terjadi kumpulan besar orang-orang Yahudi yang sedang memuliakan Allah oleh karena pemeliharaannya yang begitu hebat, dan mereka juga bersyukur oleh karena Taurat yang mereka miliki, dan sedang berkumpul di Yerusalem. Pada saat yang bersamaan terjadilah sesuatu peristiwa yang begitu menakjubkan. Pasal 2 ayat yang pertama dan yang kedua serta sampai dengan ayat yang keempat menjelaskannya kepada kita. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terjadi suatu fenomena alam yang begitu menakjubkan di mana ada angin kencang yang turun dari langit, ya, seperti suatu bunyi gemuruh seperti tiupan angin kencang, ya, bunyi yang begitu kencang, ya, seperti tiupan angin badai begitu, ya, turun di sebuah rumah, menuju sebuah rumah di mana di rumah itu ada sekumpulan besar murid-murid Yesus yang sedang berkumpul di sana, dan turun seperti lidah-lidah nyala api, ya, yang bertebaran dan hinggap di masing-masing para murid tersebut, dan dampaknya adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang termanifestasi dengan munculnya suatu kemampuan dalam diri para murid-murid ini untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain.
seperti yang diberikan roh kepada mereka. Bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem pada saat itu, yaitu ada bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, dan seterusnya sampai dengan bahasa Arab. Para murid-murid ini mendapatkan kemampuan untuk berbahasa bahasa-bahasa yang lain tadi, yang tujuannya adalah untuk menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Secara khusus konteksnya adalah menghadirkan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus itu dihadirkan oleh Allah untuk menebus umat manusia, menebus orang percaya. Inilah momentum kehadiran gereja. Dan kita tahu kemudian bagaimana peristiwa itu berlanjut. Petrus kemudian berkhotbah, dan di dalam khotbahnya itu yang begitu berapi-api dengan dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut, ya, yang menyebabkan sesuatu peristiwa terjadi. Saya akan bacakan pasal 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kumpulan besar dari orang-orang ini kemudian berkhotbah, dan dalam khotbahnya itu mereka berkhotbah dengan begitu bersungguh-sungguh, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus Allah, mentobatkan begitu banyak orang, sehingga komunitas mula-mula ini yang nantinya kemudian disebut Kristen, kita bisa melihatnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Allah atas karya besar Allah yang telah Allah kerjakan bagi mereka, yaitu penebusan dosa. Mereka memuliakan Allah. Tetapi juga yang menarik adalah mereka mengalami pertumbuhan di dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Mereka mengalami pertumbuhan oleh karena mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Dan mereka melayani seorang dengan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana gereja itu yang telah hadir di Yerusalem, seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus, terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan Yesus sendiri sebelum naik ke surga, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya, memberikan suatu penegasan akan hal ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana gereja itu hadir mulai dari Yerusalem terus mengalami perkembangan. Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ketika kita sekarang menjadi bagian dari gereja itu, kita percaya bahwa sama seperti demikianlah gereja akan terus dipelihara oleh Allah, akan terus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Kristus, kerajaan Allah, sebagai manifestasi dari penebusan, pengampunan, kasih anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa orang percaya. Dan melalui kematian Kristus itulah seluruh orang percaya dihimpunkan secara bersama-sama di dalam iman menjadi tubuh Kristus yang kepadanya tunduk, memuliakan Allah, mengalami pertumbuhan, melakukan pelayanan, sama seperti yang telah dilakukan oleh Kristus sebagai kepala gereja. Kiranya melalui penjelasan ini kita menjadi semakin memahami akan kedudukan dan pentingnya gereja di dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Gereja adalah sarana anugerah Allah yang mendatangkan, yang di dalamnya Allah mendatangkan penebusan atas dosa-dosa manusia.